Hadirin hadirat rahimakumullah, insya Allah di setengah bulan atau mulai tanggal ini 4 sampai insya Allah tanggal 14 Ramadan setiap sore kita akan mendampingi panjenengan semua untuk mengisi sore di Masjid Agung Kudus sebelum berbuka puasa dengan mengkaji ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ilmu agama. Dan setelah itu insya Allah akan diteruskan oleh guru kita bersama Murabbi Ruhina Romo Kiai Haji Miftahul Anwar. Untuk pertemuan kali ini sampai tanggal 14 Ramadan yang akan datang, kita akan membaca kitab Fawaid Minal I'jaz Al-Qur'ani, yang mana kalau diharfiahkan artinya adalah beberapa faedah yang berkaitan dengan kemukjizatan Al-Qur'an. Kalau kita malam Ahad biasanya di Masjid Agung mengkaji tafsir Al-Qur'annya, maka untuk Ramadan spesial kali ini kita membahas sisi kemukjizatan Al-Qur'an, akan tetapi dipandang dari sisi ilmu-ilmu sains atau ilmu-ilmu yang relate sekarang, yang nyambung dengan keadaan saat ini. Karena ternyata Al-Qur'anul Karim itu tidak hanya membahas ilmu-ilmu yang lalu atau ilmunya usang, itu tidak, bahkan ilmu hadis, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ilmu-ilmu modern, ilmu sains, ilmu kedokteran, ilmu astronomi dan lain-lain. Maka di kitab ini sebagai gambaran umumnya yaitu membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan hal tersebut. Kitab ini dikarang oleh seorang Habib keturunan Nabi Muhammad SAW yang bernama Sayyid Muhammad ibn Alwi Al-Idrus, yang mana terkenalnya dengan Sayyid Muhammad Sa'ad. Sayyid Muhammad Sa'ad ini kalau tidak salah sudah meninggal sekitar 10 atau 12 tahun yang lalu. Akan tetapi kitab-kitabnya sangat banyak sekali dan termasuk terhitung sebagai ulama yang produktif. Beliau berasal dari Hadramaut, Yaman. Jadi kami alhamdulillah seringkali membaca atau mentelaah, mutalaah kitab ini dan kitab-kitab beliau yang lainnya, karena memang sangat-sangat relate atau berhubungan dengan kita. Ada satu kitab yang beliau karang dan alhamdulillah kita selesai membacanya di pondok, yaitu kitab Syabab Televisional Internet, Nida Syabab Televisional Internet. Artinya apa? Seruan untuk para pemuda generasi internet dan televisi. Wah, itu di situ keren sekali dan itu sangat nyambung dengan keadaan kita. Akan tetapi di majelis kali ini dan 14 hari atau sampai 14 Ramadan ke depan kita akan membaca kitab Fawaid Minal I'jaz Al-Qur'ani. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, karena yang beliau bahas ini adalah ilmu yang berkaitan dengan juga tafsirnya ada, kita harus ketahui bahwasanya untuk menafsiri Al-Qur'an itu tidak boleh sembarangan. Sekali lagi, untuk menafsiri Al-Qur'an itu tidak boleh sembarangan. Semua orang tidak boleh secara sengaja atau secara ngawur untuk menafsiri Al-Qur'an semaunya sendiri. Maka Rasulullah SAW pernah bersabda, man fassarul Qur'an bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar, atau kama qala. Barang siapa yang menafsiri Al-Qur'an, atau dalam riwayat yang lain man qala fil Qur'ani bi ra'yihi, barang siapa yang berpendapat sebuah ayat yang ada di dalam Al-Qur'an berdasarkan pikirannya sendiri, tidak berdasarkan dalil akli, dalil nakli, tidak berdasarkan ulama-ulama, pendapat ulama-ulama yang mu'tabar, maka falyatabawwa maq'adahu minan nar, siap-siaplah untuk ambil tiket masuk neraka. Akan tetapi kita sudah ketahui juga bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Qur'an ini sebagai pedoman hidup. Artinya bagaimana? Semua masalah, semua muskilah, semua permasalahan, persoalan kehidupan duniawi kita, insya Allah jawabannya sudah lengkap ada di dalam Al-Qur'an. Apapun ilmunya ada sumbernya dari Al-Qur'an. Makanya
bisa sampai ke ilmu sains, ilmu astronomi, bahkan ilmu kedokteran. Nanti di dalamnya kita baca tentang ilmu-ilmu tersebut dari sudut pandang sains dan lain-lain. Akan tetapi apa yang dilakukan oleh Sayyid Sa'ad ini atau Al-Imam Muhammad ibn Ali al-Idrus ini adalah ijtihad. Dan ijtihad yang beliau lakukan adalah sudah pas. Dalam artian bagaimana orang selevel beliau yang alim, al-alamah, yang mutabahir, yang ilmunya mendalam dalam ilmu agama, boleh saja menafsiri Al-Quran dengan dasar keilmuannya. Kita orang yang baru mengkaji ilmu beliau belum boleh untuk ngomong Al-Quran sak penak dhewe. Maka nanti kemungkinan kita mendapati sebuah ijtihad yang beliau lakukan yang mana mungkin berseberangan dengan fakta. Karena yang beliau tafsiri itu dari sudut pandang yang lain, bukan dari sudut pandang ilmu tafsir, dari sudut pandang ilmu modern. Nah, itu terkadang ada yang pas, ada yang nggak pas. Kalau yang nggak pas bagaimana, Gus? Bukankah itu namanya sesat menyesatkan? Oh enggak. Seorang mujtahid idza asaba falahu ajron. Mujtahid ketika melakukan ijtihadnya dan dia kemudian benar ijtihadnya, pahalanya ada 2. Akan tetapi ketika seorang mujtahid keliru di dalam hasil ijtihadnya, maka falahu ajrun wahid. Dia mendapatkan pahala 1, bukan dosa. Karena yang beliau bangun, pengetahuan yang beliau bangun itu benar-benar berdasarkan dari ilmu-ilmu yang setelah beliau serap sehingga beliau pantas menjadi orang yang berijtihad. Maka jangan aneh kalau nanti terkadang saya akan mengkritisi ya hal-hal yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi. Nah gitu ya. Jadi beliau nggak salah, yang salah kita. Kenapa kita nggak pinter seperti beliau pun? Itu kiranya sebagai mukaddimah dari al-i'jaz al-Qur'ani atau kemukjizatan Al-Qur'an yang dibicarakan dari sudut pandang yang lain. Jadi jangan aneh ya. Ini adalah salah satu macamnya keindahannya Al-Qur'anul Karim. Jadi Al-Qur'anul Karim itu relevan sepanjang zaman, sepanjang masa. Boten Al-Qur'an niku kaku niku boten. Al-Qur'an itu tidak fleksibel boten, ternyata bisa dikaji dengan cara-cara yang lain. Akan tetapi tentu harus ada koridor-koridornya, harus ada batasan-batasannya. Kalau baru kelas 12 MA NU TBS Kudus Kudsiyah misalnya ya, kok berani langsung gawe kitab tafsirul Quran, wah jangan, itu namanya nanti bahaya. Belum mondok, ngajinya Al-Quran dereng khatam, binadhore terus segeratal geradul, gayane nafsiri Al-Quran. Untuk orang sekelas beliau boleh, karena memang sudah mumpuni. Dan tentu yang beliau bicarakan bukan berdasarkan nafsu, bukan berdasarkan syahwat, akan tetapi berdasarkan ilmu yang sampai kepada beliau. Lalu saya kembali lagi membahas mujtahid bisa keliru tuh bagaimana? Bukankah itu merusak Islam? Enggak merusak Islam. Apapun yang dilakukan oleh para pendahulu kita, para ulama salafus saleh, perbedaannya ajarannya Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, itu semuanya perbedaan yang mereka tunjukkan atau yang mereka hasilkan dari hasil ijtihad mereka sebenarnya adalah kerahmatan bagi kita semua. Coba kita ngomong satu diskusi, nanti setelah itu baru kita masuk. Diskusi masalah batalnya wudu menurut madhab Syafi'i. Batalnya wudu menurut madhab Syafi'i. Madhab Syafi'i berpendapat, jumhur, mayoritas, dan itu qaul ashah. Apa? Bahwasanya seorang laki-laki ketika bersentuhan dengan wanita, maka wudunya apa? Batal. Itu kalau dipraktekin di Kudus masih bisa ikut dipisah, soft laki-laki, soft perempuan ya. Kemudian kita menghindari bersentuhan kontak dengan lawan jenis, maka itu tidak masalah. Kita bisa laksanakan. Tapi coba bayangkan, madhab Syafi'i ini kita bawa di Mekah, kita bawa ketika tawaf, kita bawa ketika umroh. Kira-kira kontak antara lawan jenis itu mungkin apa enggak? Sangat-sangat mungkin terjadi. Nah, maka
kalau Anda masih mengikuti madhab Imam Syafi'i di sana, di Mekah, itu nanti ya gak barbar tawafmu, ngasih 100 tahun ya ora barbar. Bagaimana solusinya? Nah ini kita pindah madhab. Ada monggo madhab Imam Ahmad bin Hambal juga boleh, atau bahkan madhab Imam Hanafi yang mengatakan bahwasanya batalnya laki-laki yang namanya lamsu itu namanya jima, monggo lah itu. Coba kalau Anda pakai madhab Syafi'i, apa ora kotor awak? Nah gitu lah. Apa enggak hancur itu tubuh hanya demi mempertahankan madhab Syafi'i? Nah, jadi itulah hasil perbedaan pendapat antara para ulama-ulama terdahulu ternyata membuat sebuah kerahmatan, kenyamanan bagi umat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin. Ihda mu'jizatil Qur'anil Karim, ai hadhi utawi iki ihda mu'jizatil Qur'anil Karim iku salah siji mukjizate Al-Qur'anul Karim. Inhara wasrubuh markazut tijaratil al-alami apa pusat perdagangan dunia wajah. Sangel iki maknane kayak gini iki ya. Ngene iki golek-golek temenanan ya. Di Madinati New York, nang gene kota New York, fil wilayatil muttahidah ing dalam wilayatil muttahidah al-Amerikiyah, USA, United apa? Station of America, ngoten. Ya sebab golek piyambak. Fi 11 ing dalam tanggal 11 tis'ah ai September 2001 miladiyah tahun 2001. Al-kainu apa ngapunten sifat al-kainu kang ono sing ono napa markazut tijarah ala nasiyati syari' Jurfhar ing atase ngarepe dalan Jurfhar, nama jalan Jurfhar. Wa fi hadza lan iku tetep ing dalam ikilah kejadian. Yaqulu dawuh Rabbul Izzati sinten Gusti Allah Al-Aliyyil Qadir. Min qabli alfin wa arba'imi'ati hijriyah sanatan. Saking sadurunge 1400 tahun. Wa qabla ayyatiya lan ing dalem sadurunge yen to teka al-alamu apa donya bisyari' Jurfhar kelawan dalan Jurfhar wa yuqimu wa yuqima lan ngedekake apa alam fihi ing dalem syara' hadzal mabna ing ikilah bangunan apa rupane markazut tijarah al-alami. Yaqulu dawuh sinten Allah Ta'ala afaman assasa bunyanahu ala taqwa minallahi wa ridwanin khairun amman assasa bunyanahu ala shafa jurfin harin fanhara bihi fi nari jahannam wallahu la yahdil qaumadh dhalimin. Afaman ana ta utawi wong asasa kang bangun sapa man bunyanahu ing bangunane man ala taqwa berdasarkan takwa minallahi takwa wedi saking sapa minallahi saking Gusti Allah waridwanin ay ala ridwanin lan ing atase golek ridha khairun khobar khairun iku luweh bagus amman utawa wong asasa kang bangun sapa man bunyanahu ing bangunane man ala syafa jurufin ing atase pucuk pinggir harin kang ameh tiba fanhara mongko rubuh apa bunyan bihi sebab syafa jurufin har fi nari jahannama ing dalem geni neraka
Wallahu utawi Gusti Allah la yahdi iku ora paring pituduh sinten Allah al qaumaz zalimina ing pira-pira kaum kang padha zalim-zalim kabeh. Wabil bahdilan kelawan golek-golek fil mushafis syarif ing dalem Al-Qur'anul Karim najidun nemu sapa kita anna mawqi'al ayati apa panggonane ayat iki mau ayat afaman assasa mi'atun wa tis'ah iku nomor 109 min suratit taubati saking surah at-taubah fil juz'il hadi asyara ing dalem juz 11 wahwa lan utawi mauqi'ul ayah yaumul inhiyari iku dina rubuhe gedung. Wa raqamas surati ay anna raqamas surati sak temene nomor surat fil mushafis syarif ing dalem Al-Qur'an tis'atun iku nomor 9 wa huwa lan utawi raqam syahrul inhiyari iku wulan rubuhe bangunan. Wa adadal kalimatis surati lan sak temene hitungan kalimate surat At-Taubah min awwaliha saking kawitane surah wa hatta nihayati hadhil ayah lan hingga pole ikilah ayat alfaini wa wahidun iku 2001 kalimatan apane kalimate wa huwa utawi adadu kalimatis surah amul inhiyari iku taun rubuhe gedung. Fasubhanallahil aliyyil qadir maha suci Gusti Allah kang maha luhur tur maha kuwasa. Fahal ana talil mulhidina iku tetep keduwe wong kang angas. Waman lan keduwe wong laisa kang ora ana lahum iku tetep keduwe mandinun apa agama. Ayyuminu ay alla yu'minu utawi yen to ora iman sapa mulhidin bi ilahin wahidin kelawan pangeran siji la syarika ora ana sekuton iku maujud lahu keduwe ilah alladzi kang akhbara paring kabar sapa alladzina ing kita bikullil ahdathi kelawan sekabehane kejadian fi kitabihil karimi ing dalem Al-Qur'anul Karim mundu 1400 sanatin mulai utawa sejak 1400 tahun ala lisani nabiyihi ing atase lesane nabine alladzi al-amini kang iso dipercaya Muhammadin rupane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau Syekh Al-Imam Muhammad Sa'ad Al-Idrus berkata, salah satu kemukjizatan Al-Qur'an yang terjadi di dunia ini adalah peristiwa WTC World Trade Center. Wadah ini angel ini. Apa itu peristiwa WTC? Yaitu peristiwa yang terjadi pada tanggal 11 bulan September tahun 2001 di Amerika. Itu ada 2 gedung kembar yang mana di situ adalah pusat perdagangan dunia. Dan katanya itu adalah terorisnya dari Usamah bin Laden katanya ini propagandanya Amerika. Dan kejadian ini masih dikenang atau masih diingat oleh banyak orang karena memang menggemparkan dunia. Amerika diserang, gimana nggak takut Amerika? Dan kejadian ini kata beliau, kata Sayyid Sa'ad terjadi di depan jalan yang namanya Jurufhar. Kata beliau di Amerika di sana ada jalan yang namanya Jurufhar, yang mana tempat kejadiannya gedung WTC tadi rubuh. Rubuh kenapa? Karena ditabrak pesawat. Nah, nanti sampean cari itu di Google atau di internet, YouTube ini banyak sekali. Nah, kata beliau kejadian ini sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala 1400 tahun sebelum alam atau dunia ini kenal dengan yang namanya jalan Jurufhar. Kenal dengan yang namanya gedung WTC. Mana dalilnya? Mana ayatnya?
yaitu qauluhu ta'ala di surah At-Taubah ayat yang ke-109. Kata Allah, afaman assasa bunyanahu ala taqwa ila akhiril ayat. Yang artinya kurang lebih gini. Apakah orang yang membangun bangunannya berdasarkan takwa dan mencari ridho kepada Allah itu baik, ataukah orang yang membangun bangunannya yang mana bangunan tersebut dibangun di pinggir jurang, lalu kemudian akhirnya dia bangun di situ, apa yang terjadi? Bangunannya akhirnya rubuh, masuk jahanam. Tentu saja nggak sama. Maksudnya bagaimana? Wong bangun masjid karo wong bangun ngono iku luwih apik ndi? Wong bangun masjid karena didasarkan ketakwaan. Orang bangun musola dengan membangun mall, baik mana? Baik membangun musola. Orang bangun madrasah, bangun pondok, lebih baik mana daripada orang yang bangun pasar? Ya lebih baik orang yang bikin pondok dan lain-lain. Maka kata beliau, kata Allah Subhanahu wa taala menutup ayatnya, wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Allah sungguh tidak sudi memberikan hidayah kepada orang-orang yang berbuat zalim. Kita perhatikan, kalau kita telusuri di dalam Al-Qur'an, kita temukan bahwasanya ayat ini berada di ayat nomor 109 juz 11. 109 juz 11. Lah, juz 11 ini kata beliau Said Sa'ad menafsiri dari hari terjadinya gedung WTC ditubruk oleh pesawat. 11 Septembernya mana? Raqamus surah. Kalau kita perhatikan urutan surat At-Taubah ini, kita buka di dalam Al-Qur'an, itu ada di angka nomor 9. Nah, nomor 9 ini mewakili apa? Bulan September, betul ya? Nggih, leres ya. September gitu. Ya, September. Rapate eling dina ya. Elinge buka ya. September. Nah, ini menunjukkan bulannya kejadian gedung WTC diserang. Lalu kemudian kata beliau, ada tuh kalimat surah. Kalau kita hitung kalimah-kalimah yang ada di surat At-Taubah, mulai kata bara'atun minallah ya, dihitung sampai ayat yang 109 ini, itu jumlahnya ada 2001 kalimat. 2001 kalimat. Nah, 2001 kalimat ini mewakili tahun 2001. Maka kata beliau menutup hasil riset beliau apa? Fa subhanallah al-aliyyul qadir. Maha suci Allah yang maha luhur dan maha berkuasa. Maka setelah kejadian ini, ayat Al-Quran udah jelas. Apakah orang-orang yang mulhid, orang-orang yang gak percaya dengan Allah, orang-orang yang gak percaya dengan Nabi Muhammad masih meragukan Al-Quran? Harusnya orang yang punya akal pasti langsung percaya. Akan tetapi perlu saya kasih tambahan. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi di muqaddimah, tidak semua mujtahid itu hasil ijtihadnya benar, tapi ijtihadnya orang mujtahid, benar-benar mujtahid, jika benar pahalanya 2. Apa pahalanya? Pahala dia berijtihad, dan 2 pahala dia menghasilkan ijtihad yang benar. Tapi kalau mujtahid keliru, maka pahalanya 1, yaitu karena dia sudah berusaha untuk berijtihad. Dan saya katakan untuk kali ini Sayyid Sa'ad hasil ijtihadnya keliru. Gak apa-apa, fakta, kita sebutkan fakta. Kita perhatikan. Nah, kita harus tahu bahwasanya afaman assasa bunyanahu ala taqwa minallah. Ayat ini latar belakangnya bukan masalah New York, bukan. Ayat ini latar belakangnya bukan gedung WTC, bukan. Di dalam Siratul Rasul halaman 205 pernah suatu saat ada cerita orang-orang Kuba ya, Kuba. Jadi di Madinah itu ada kawasan yang namanya Kuba. Orang-orang Kuba minta izin kepada Rasulullah SAW untuk membangun masjid. Tapi di sana di Kuba itu ada seorang rohib, pendeta, namanya Abu Amir. Orang ini masya Allah sengitnya luar biasa dengan Rasulullah. Pokoknya ono wong
Muhammad tok moro hanya ditutuki sirahe. Ngoten ya. Ada kanjeng Nabi dimanapun pokoknya dia tuh rasanya pengen apa? Pengen membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah, mendengar orang-orang Kuba ini mau bikin masjid, akhirnya ini dipakai kesempatan oleh orang-orang munafik. Orang-orang munafik ngomong, kamu mau bikin masjid ya? Ayo kita bikin masjid, tapi masjid ini dibuat untuk persekongkolan untuk menjatuhkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham ya? Jadi masjid yang mereka bangun tujuannya untuk menjebak, membahayakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dalam Islam, masya Allah, bangun masjid mulia pada mulia. Akhirnya mereka datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, kami orang-orang Kuba berencana bikin masjid. Mohon jenengan berkenan untuk istilahnya peletakan batu pertama kalau sekarang. Peletakan batu pertama. Akhirnya setelah itu mereka setelah dari Rasulullah mendapatkan tanggal, mendapatkan hari peletakan batu pertama. Mungkin sampai nanya, peletakan batu pertamanya biar sholat. Jadi kanjeng Nabi diminta sholat di sebuah tempat, nanti di situ dibikin masjid. Gitu caranya. Orang-orang dulu gitu ya. Kalau sekarang kan enggak. Sekarang botonese, pademanese gitu. Itu sholat, diminta sholat untuk di sana. Lah, setelah itu fawa'adahum bidzalika ba'da 'audatihi min ghazwati Tabuk. Rasulullah memberikan janji, insyaallah nanti kalau setelah perang Tabuk kami akan datang ke Kuba. Nah, gitu. Akhirnya singkat cerita, berita kebusukan bahwasanya orang-orang munafik sedang mau menjegal Rasulullah, sedang mau membahayakan jati diri Rasulullah, maka Rasulullah menggagalkan rencana tersebut berkat turunnya ayat afaman assasa. Jadi ayat ini tidak ada korelasinya sama sekali dengan peristiwa WTC tahun 2011. Ngapunten, tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada Sayyid Sa'ad. Akan tetapi kemudian itu kritik yang pertama. Kritik yang kedua, kata beliau bahwasanya jumlah kalimat dari bara'atun minallah sampai ayat tersebut ada 2001. Kalau Anda buka di dalam Word atau Google Docs, ya kalau itu loh, Microsoft Word itu loh, Anda copy paste tuh semua ayat dari bara'atun sampai ayat ini 109. Kan itu ada counting teksnya, menjumlahkan jumlah kalimat yang tertulis di situ. Ternyata bukan 2001 jumlahnya, 2655 kalimat. Untuk kali ini Sayyid Sa'ad juga meleset, ngapunten. Lalu kemudian jalan dikatakan jurufin har. Di Amerika katanya ada jalan juruf har. Ternyata di sana tidak ada jalan yang namanya juruf har. Di situ kejadian WTC terjadi di depan 4 jalan. Fishery Street, West Street, apa iki mocone ke angel level, Liberty Street, yang satu Church Street. Boy, iku sampean golekin nanti. Intinya di gedung WTC tersebut kejadian yang katanya terjadi WTC ditubruk sama pesawat, itu terjadinya nggak ada nama juruf har. Dicari tidak ada, di Google juga tidak ada. Ini berarti keliru. Lalu kemudian yang terakhir masalah tahun 2001. Kita mengenal bahwasanya innal hisaba syamsi, tahun miladiyah, hisabun mutawaras an umamin wataniyah, yaitu kalender tanggal tahun yang diwariskan turun-menurun dari umat-umat penyembah berhala, penyembah Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita umat Islam, kita punya takwim al-hijri, yaitu tahun hijriyah yang didasarkan oleh perputaran rembulan. Dari hal-hal yang kita sampaikan ini, tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada muallif, kita katakan ijtihad beliau kali ini belum tepat. Ijtihad beliau kali ini belum tepat. Akan tetapi, kalau yang dimaksud beliau adalah bahwasanya apapun yang kita bangun bukan karena Allah, bukan karena Rasulullah,
bukan karena ingin mensyiarkan agama Islam, maka biasanya itu gampang hancurnya. Saya sering sampaikan cerita tentang Al-Imam Malik radhiyallahu anhu. Al-Imam Malik itu siapa? Pendiri madhab Maliki. Beliau punya kitab yang namanya Al-Muwatta. Nah, kitab hadis namanya Al-Muwatta. Al-Muwatta ini artinya apa? Al-Muttafaq alaih, yang disepakati keabsahannya oleh para ulama. Kitab ini keramat. Kitab ini sangat keramat. Sebelum ada Sahih Bukhari, sebelum ada Sahih Muslim, kitab ini sangat keramat. Karena kata Imam Malik, beliau setelah membuat kitab Muwatta ini disodorkan kepada ulama-ulama sekitar untuk dibaca, untuk dikritisi, untuk ditasheh, dan semuanya muwatta'un, setuju bahwasanya kitab ini istimewa gitu. Akhirnya nama kitab Muwatta Imam Malik ini menjadi terkenal. Wah, orang-orang pada heran, Masya Allah, ada orang bisa bikin kitab Al-Muwatta Imam Malik. Hingga suatu saat terjadilah ulama-ulama yang iri dengan Imam Malik. Mereka juga bikin kitab tandingan, namanya juga sama, kitab Muwatta, paham ya? Atau kalau tadi Muwatta dikatakan apa? Disepakati. Ini belum disepakati, mereka sudah mengatakan kitab ini sudah disepakati. Klaim pribadi. Ada imam ini bikin Muwatta, imam ini bikin Muwatta, semuanya bikin Muwatta. Kena FOMO kalau bahasa cah nome saiki nggih. Atau istilahnya apa, lagi tren ya kan gitu. Tren bikin kitab. Bagus juga ya tren bikin kitab ya. Berarti menunjukkan kealiman orang-orang dulu. Lalu akhirnya santri-santrinya Al-Imam Malik matur sama Imam Malik, "Ya Imam, ngapunten, ada apa? Jenengan sudah mendengar belum info terbaru bahwasanya para ulama yang iri dengan jenengan juga bikin kitab yang sama dengan kitab jenengan, namanya juga Al-Muwatta. Menurut panjenengan bagaimana?" Ini jawabannya Al-Imam Malik yang sangat-sangat relate dengan ayat tersebut. Apa? Maka lillah yabqa wa maka laisa lillah yafna au kama qala. Semua hal, ibadah, pekerjaan, usaha yang didasarkan untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, maka semuanya akan lestari, dijaga, diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi wa maka laisa lillah, apapun yang bukan didasarkan untuk mencari ridho Allah, yafna, pasti akan rusak, akan hilang. Terbukti dawuh beliau, kitab Muwatta'nya beliau sampai saat ini masih bisa kita nikmati, masih bisa kita beli, bahkan di internet masih banyak PDF-nya untuk bisa dimutola'ah. Sementara Muwatta' yang lain hilang. Artinya apa? Contoh kecil, Anda duduk di sini, iktikaf, ngaji, mendengarkan tausiah, mendengarkan ceramah, mendengarkan ilmu. Kalau memang benar-benar lillahi ta'ala, insya Allah besok datang lagi. Anda diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala piye carane selalu istiqomah. Tapi kalau datangnya ke sini, ngapunten, sapa tah kae wonge kiai ini sing ojo. Sapa tah kae sing mulang. Pertanyaan-pertanyaan seperti itu, atau datangnya, wah lumayan niki buka gratis ning Masjid Agung misal ya sesuk ya ora moro, sesuk mboten moro. Begitu juga bangunan seperti musola. Ketika di tsunami, waktu itu tsunami di Aceh, banyak sekali masjid-masjid yang masih berdiri kokoh, sementara kanan kirinya luluh lantak oleh banjir tsunami. Oh, itu menunjukkan bahwasanya para leluhur membangun masjidnya, membangun musolanya, membangun pondoknya lillahi ta'ala. Makanya kita orang yang memang sedang menuju Allah Subhanahu wa taala, hati-hati ya, atos jangan sampai mencampur adukkan urusan duniawi dengan urusan akhirat. Khususnya kami nih, ustadz, kiai-kiai, gus-gus ya, datang ke majelis ya dengan niatan dakwah, jangan sampai dengan niatan apa? Cari bisa roh. Lumayan rek, makat pengajian bisa roh 500.000. Ini iki wong gampang loro niki mangke. Wong gampang
lara, manfaatnya tidak banyak. Semoga kita bisa mengamalkan keikhlasan ini sehingga Allah Subhanahu wa taala ridho dengan kita semua. Min hadyin nubuwati. Ngapunten. Nggih, leres nggih. Min hadyin nubuwati. Iku setengah saking petunjuke Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha anzala utawi dawuh innallaha anzala. Innallaha satemene Gusti Allah. Anzala iku nurunake sinten Gusti Allah. Alayya ing atase ingsun Kanjeng Nabi amanaini ing dua keamanan. Keamanan loro. Li ummati kedue umat ingsun. Wa ma kana lan ora ana Allahu sinten Gusti Allah liyu'adziba iku yakti nyiksa sinten Allah hum ing ummah wa anta hale utawi sira Muhammad sallallahu alaihi wasallam fihi iku tetep ing dalem umat. Wa ma kana lan ora ana Allah sinten Gusti Allah mu'adzibahum iku wong kang zat kang nyiksa ing ummah wa hum hale utawi umat yastaghfiruna iku padha nyuwun ngapura sapa umat. Fa idza madaitu mongko nalikane lunga sapa ingsun utawa kapundhut sapa ingsun. Lunga alias napa? Meninggal. Taraktu mongko ninggal sapa ingsun fikum ing dalem sira kabeh alistighfara ing istighfar ila yaumil qiyamati tumeka marang dina kiamat. Wa kana lanus ana Rasulullah sinten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idzan sarafa iku nalikane miyos sinten Kanjeng Nabi, medal miyos sinten Kanjeng Nabi. Min salatihi saking salate Kanjeng Nabi istighfara. Mongko nyuwun ngapura sinten Kanjeng Nabi Allah ing Gusti Allah salasa marratin kelawan telu pirang-pirang ambalan. Tsumma qala nuli donga sinten Kanjeng Nabi Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Allahumma duh Gusti anta utawi panjenengan assalamu iku zat kang paring asma assalam, paring keselamatan. Wa minkalan iku saking panjenengan assalamu utawi hakikate keselamatan. Tabarakta moho mulya sinten panjenengan ya dzal jalali zat kang moho agung wal ikrami lan moho mulya. Pun ini ada satu pembahasan yang unik termasuk hal yang perlu kita perhatikan dan kita renungi bersama mengingat banyaknya dosa-dosa yang kita lakukan. Apa itu? Suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda kepada umat. Apa sabdanya? Kata beliau, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala memberi kepada saya dua bentuk keamanan untuk umatku. Maksudnya bagaimana keamanan ini? Jadi gini, setiap kali kita melakukan maksiat, manusia, umatnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, setiap kita melakukan kemaksiatan itu pasti ada rahmat Allah atau nikmat Allah yang diambil dari kita. Ya, paham ya? Setiap kita melakukan kemaksiatan pasti ada nikmat Allah yang diambil dari kita. Kalau ini nikmat lama-lama hilang, yang terjadi bukan diambil lagi nikmatnya, tinggal turun azabnya. Na'udzubillah min dzalik. Akan tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu karena Allah sangat sayang dengan beliau, kita juga menjadi ummatun marhumah, umat yang paling disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Seandainya kalau kita ini umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Isa, atau umat-umat terdahulu, hari ini mungkin kita bukan manusia, khinzir, ada yang jadi babi, qiradatan khasiin, ada yang jadi kera, atau bahkan kita ikut di dalam pembantaian yang dilakukan oleh
umatnya Nabi Musa alaihissalam. Naudzubillah min dzalik. Tapi apa yang terjadi hari ini? Masya Allah, orang zina siang-siang malam-malam masih ketawa-ketiwi, ya enggak? Kayak enggak ada apa-apa. Ya mungkin kalau di film-film Indosiar itu sih agak terlalu lebay ya, langsung pocong masuk ke molen kemudian dan lain-lain. Tapi secara umum gambarannya ngapunten, kita berbicara secara fakta. Nyatanya orang berbuat maksiat malamnya, pagi masih bangun, dia masih sehat, masih bisa futsalan, masih bisa ikut puasa, sore ikut ngaji, ada seperti itu mungkin, ya enggak? Ini menandakan bahwasanya umatnya Nabi Muhammad SAW diberi dua keamanan. Sekarang pertanyaannya, keamanannya itu apa? Kok Allah masih mau memberi keamanan untuk umatnya Nabi Muhammad SAW? Kata Rasulullah SAW mengutip ayat Al-Quran yang beliau terima dari Allah, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Ya Muhammad kekasihku, Allah Subhanahu wa taala bukanlah zat yang akan menyiksa umat sementara kamu itu masih bersama mereka. Para ulama mengatakan wa anta fihim, wahai Muhammad sementara kamu masih bersama mereka. Artinya apa? Selama kamu masih hidup ya Muhammad, umatmu tidak akan pernah mendapatkan apa? Azab. Ijek diselametna krana wonten sinten? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keamanan yang kedua, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengadab umat selama mereka mau masih beristighfar. Maka kata beliau, kata beliau Syekh Muhammad Sa'ad, yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah beliau sholat, apa yang beliau lakukan? Istaghfarallah 3 marrat, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala tiga kali. Lalu kemudian membaca wirid yang biasa kita baca. Ini kalau NU insya Allah paham nih. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata bi rahmatika darus salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, Engkaulah zat yang bernama As-Salam, memberi keselamatan. Wa minkas salam, keselamatan itu bersumber dari panjenengan. Terusannya dan lain-lain. Tabarakta rabbana ya dzal jalali wal ikram. Maha luhur, maha agung Engkau, zat yang maha agung dan maha memberi kasih sayang. Artinya gini, umatnya Nabi Muhammad SAW insya Allah selalu akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari azab. Arep maksiat model opo ae selalu akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dulu ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi sekarang Rasulullah sudah tidak bersama kita lagi, maka yang tersisa adalah istighfar, jaluk ngapura, nyuwun ngapunten maring Gusti Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian saya mendapatkan latifah atau semacam ide yang mungkin bisa saya sampaikan di sini. Apa? Nyatanya Gus ngapunten, wong maksiat istighfar itu angel. Wong maksiat tobat niku angel. Kok adabe ra medun-medun? Pertanyaan ndak nih? Ada orang maksiat itu terus istiqomah. Hadir terus di klub malam misalnya, enggak pernah absen. Mereka orang-orang pada tarawih, dia sama LC misalnya kan gitu kan. Naudzubillah min dzalik. Ini orang kok enggak pernah kena azab? Mungkin jawabannya di hadis lain, di riwayat yang lain disebutkan bahwasanya para walinya Allah Subhanahu wa taala yang menanggung dosa-dosa umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis banyak disebutkan ada wali abdal, wali-wali autad ya, dengan berbagai macam tingkatan mereka. Merekalah yang menjadi penyebab umat Nabi Muhammad SAW mendapatkan rahmat dari Allah. Sebab mereka jugalah Allah Subhanahu wa taala menghindarkan azab bencana malapetaka untuk umatnya Nabi Muhammad SAW. Sebab barokah para wali jugalah Allah Subhanahu wa taala membuka pintu rizki umat-umat untuk umat Nabi Muhammad SAW. Akhirnya kita yang maksiat terus ya ora kroso, ora istighfar kok ijek sehat ya. Ora istighfar kok ijek sugih ya, kan gitu ya.
hakikatnya sudah ditanggung sama para aulia. Maka kita ini menjadi orang yang ya Allah, naudzubillah min dzalik, apa? Yang selalu menyakiti para wali. Lalu kemudian ada satu lagi yang disampaikan oleh guru-guru kita, para habaib, para sada. Kemarin kita ngaji sama Al-Imam Muhammad Ibn Munsim Ali bin Abdul Qadir Al-Habsyi dari Sewun. Beliau mengatakan, wa anta fihim, Rasulullah dikatakan selama kamu masih bersama mereka wahai Muhammad, maka Allah tidak akan mengadab umat. Maksudnya bagaimana? Wa anta fihim, kata beliau, bukan hanya saat beliau masih hidup. Hakikatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam beberapa riwayat yang lain mengatakan masih meneropong, masih mengawasi, masih ngeker kita, menshooting kita dari alam barzakh. In ra'aitu khairan hamidullah, kata Rasulullah. Kalau saya dari alam barzakh melihat kalian melakukan kebaikan, aku memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in ra'aitu syarran aw ghaira dzalik fi riwayah istaghfartullah lakum. Akan tetapi ketika aku melihat keburukan dari kalian, ono sing nenggak, ono sing raposo, ono sing nakal, maka apa yang dilakukan oleh Rasulullah di alam barzakh, istaghfartullah lakum, saya akan mintakan ampun kepada Allah untuk kalian. Masya Allah, Masya Allah. Maka hakikatnya Rasulullah itu hanya terpisah dari kita secara jasad, akan tetapi secara ruhaniyah kita masih nyambung. Kita selalu diawasi oleh Rasulullah. Tinggal kita ayo bareng-bareng dadi wong sing bungahke kanjeng Nabi. Gampang kok bungahke kanjeng Nabi itu. Ndak usah menjadi orang yang soleh-soleh amat, hadir majelis walaupun ngantuk, bungahke kanjeng Nabi. Anda puasa dari pagi sampai sore, ya, layar fus, tidak ngomong jelek, tidak ngomong saru, dapat syafaatnya Rasulullah. Anda mengikuti salah satu sunnah beliau, siwakan misalnya, dapat syafaatnya Rasulullah. Gampang untuk ikuti kanjeng Nabi itu gampang. Nggak usah semuanya dimasuki, itu nggak usah. Apa yang penting ada yang kita pegang satu, misalnya sholawat terus, oke, baca terus, lama-lama nyambung dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian satu lagi sebelum kita pindah ke pembahasan yang lain, kenapa orang sekeren Rasulullah, semaksum Rasulullah? Maksum itu apa? Terjaga dari melakukan dosa dan maksiat, masih minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah justru kita ini yang paling wajib daripada Rasulullah? Di riwayat yang lain disebutkan bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalau istighfar sehari minimal 70 kali. Wa fi riwayah mi'ata marrah, 100 kali. Kenapa orang-orang seperti kanjeng Nabi kok malah nyuwun ngapura? Kemarin saya mendapatkan jawaban yang agak unik. Bahwasanya di dalam kitab Limadah, Imam Abdurrahman Bawa menyampaikan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau meminta ampun itu ada kalanya karena memang beliau mau mengajari umat carane tobat dari Gusti Allah, atau beliau meminta ampun kepada Allah karena mungkin di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada sebuah kejadian, ada sebuah peristiwa yang harusnya nggak patut untuk dilakukan Nabi, tapi beliau lakukan. Saya ngapunten, bukan salah. Seorang Nabi itu mungkin merasa dirinya nggak pantas melakukan itu, tapi beliau lakukan. Tapi nggak salah. Tapi nggak salah. Bingung tau sampean? Ini terkait ayat Inna Fatahna Laka Fathan Mubina. Terusannya ayat apa? Liyaghfira lakallah. Sesungguhnya kami membukakan pintu kemenangan yang selebar-lebarnya, mubinan, yang jelas kepadamu Muhammad. Untuk apa? Liyaghfira lakallah. Untuk agar Allah mengampuni ma taqaddama. Ayo, mengampuni sapa? Dosane kanjeng Nabi. Ini kalau santri kok maknani koyo ngono, dimaknani secara harfiah seperti itu, dosa sampean. Kanjeng Nabi itu maksum. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan Nabi itu maksum, tidak pernah melakukan
kemaksiatan karena memang settingannya dijaga. Tapi seorang nabi pernah melakukan hal yang mungkin selevel nabi tidak pantas dilakukan. Apa itu contohnya? Turunlah ayat abasa wa tawalla anja'ahul a'ma. Ayat abasa wa tawalla itu turun kenapa? Karena ketika itu suatu saat Rasulullah SAW sedang apa? Bernegosiasi, ngobrol sama gembong-gembor kafir Quraisy. Jenderal-jenderalnya, menteri-menterinya datang. Abu Lahab, Abu Jahal datang ke siapa? Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Mereka ngapain? Isti'lam, mencari informasi tentang ajaran agama Islam. Tapi delalah di majelis itu ada orang buta, seorang sahabat yang sudah muslim, namanya Abdullah ibn Ummi Maktum. Setiap kali Rasulullah menjelaskan Islam kepada gembong-gembong kafir Quraisy, Abdullah ibn Ummi Maktum karena buta nyenggak niku napa nggih? Memotong pembicaraan, minta diperhatikan sampai akhirnya Kanjeng Nabi itu abasa wa tawalla, melengos. Terlihat raut wajahnya apa? Raut wajahnya agak-agak enak. Karena kejadian itulah Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, apakah Rasulullah keliru dengan itu? Enggak. Karena yang didakwai oleh Rasulullah itu adalah gembong-gembongnya kufar Quraisy, yang mana potensinya ketika gembong kafir Quraisy ini mau masuk Islam, anak buahnya ikut masuk Islam. Prospek gak tuh? Prospek. Sementara tiba-tiba ada orang gak jelas, orang buta, tunanetra, nyenggai Rasulullah terus. Ya Rasulullah itu piye? Sama halnya seperti Anda. Anda kemudian menjadi seorang kiai. Kok Anda sih? Saya lah ya. Ya saya contohkan diri saya. Saya ada yang sowan ke rumah kami. Lalu kemudian Masya Allah, minal agniya, orang kaya, orang penting, orang yang perlu diservis, dilayani sebaik mungkin. Tiba-tiba santri utuk, Firdan moro. Firdan anak pondok datang, Gus, futsal gak Gus? Gitu. Paham gak? Saya lagi ngadepi tamu, dia tiba-tiba datang, Gus, futsal gak Gus? Tepat gak tuh orang tuh? Tidak tepat. Tapi kalau saya melengos, salah apa enggak? Harusnya tidak salah karena melengosi orang yang tepat. Itulah yang dilakukan Rasulullah SAW kepada Abdullah ibn Ummi Maktum. Yang dilakukan Rasulullah tidak salah, tapi ternyata Allah lebih sayang sama Abdullah ibn Ummi Maktum. Makanya ini kalau dalam bahasa fikihnya itu mengambil yang fadil ya, mengambil yang fadil mengalahkan yang afdol gitu loh. Mengambil yang fadil mengalahkan yang afdol, mengambil hal yang onjo apa sih? Onjo mengalahkan hal yang lebih onjo lagi, yang lebih utama. Intinya seperti itu. Nah, Rasulullah SAW itu tidak pernah salah. Itu harus kita tanamkan. Makanya ayat-ayat seperti liyaghfiralakallahu ma taqaddama min dzambika, supaya Allah memaafkan, mengampuni dosa-dosamu, itu tidak ada dosa. Karena sayyi'atul muqarrabin, kejelekannya orang-orang yang dekat sama Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa dikatakan kejelekan. Aimin hasanatihim, itu termasuk kebaikan mereka. Sak jelek-jeleknya kelakuan mereka itu ternyata baik juga gitu loh. Makanya ada doanya Imam Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi mengatakan, Allahumma ja'al sayyiatina sayyiati man ahbabta wa la taj'al hasanatina hasanati man abghadta. Wahai Allah, jadikanlah keburukan kami itu sebagaimana keburukannya orang-orang yang Engkau cintai. Ya Allah, jadikan keburukan kami keburukannya orang-orang yang Engkau cintai. Alias kenapa? Salah-salahi kekasih Gusti Allah tetap dimaklumi. Wala taj'al hasanatina hasanati man abghadta, dan jangan jadikan kebaikan amal soleh kami sebagaimana amal solehnya orang-orang yang Engkau benci. Alias apa? Sak soleh wong nakal, wong bintu, wong sing gak soleh, ngapunten. Sak amal soleh kaya apa orang yang gak soleh, itu tetap amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Repot toh?
repot. Ya semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang muqarrabin, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau salah muga-muga dimaklumi kali Gusti Allah, enggak ditegur-tegur amat gitu loh maksudnya. Pun Ashabul Kahfi ai hadhihi utawi iki kisah Ashabul Kahfi ku kisah Ashabul Kahfi. Qala ta'ala wa nuqallibuhum lan usmolak malikake sapa kita Allah hum ing Ashabul Kahfi dzatal yamini ing arah tengen wa dzatas shimali lan ing arah kiwa. Wa qala aidan lan dawuh sinten Gusti Allah Subhanahu wa taala wala bithu lan manggon suwe sapa Ashabul Kahfi fi kahfihim ing dalem guwane Ashabul Kahfi salatamiatin ing 300 sinina apane taune wazdadu lan padha nambahi sapa Ashabul Kahfi tis'an ing 9 taun. Tatahaddatsu cerita al ayatul ula apa ayat kang pertama al karimatu kang minulya an Ashabil Kahfi saking ceritane Ashabul Kahfi alladzina kang anama kang gawe sare hum ing Ashabul Kahfi Allahu taala sinten Allah taala salatamiati sanatin ing dalem mangsa 300 taun watisin lan 9 taun alias 309 taun. Wanatasa alulan takon-takonan sapa kita limadha karena apa kana ana taqallubuhum apa molak malike Ashabul Kahfi marratan ing dalem sak ambalan dzatal yamini ing arah tengen wataratan lan ing andalem ambalan kang kiwa dzatas shimali ing arah kang kiwa. Pun untuk pembahasan yang ketiga ini Sayyid Sa'ad menceritakan tentang Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi adalah para pemuda yang mana mereka melarikan diri, melarikan diri dari bahaya ancaman raja demi menjaga akidah keimanannya, sehingga Allah Subhanahu wa taala selamatkan mereka dengan cara tidur. Enak ya, selamatkan dengan cara tidur. Kita ini enggak ya, melek ya bahaya, turu ya bahaya. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat mengatakan wa nuqallibuhum dzatal yamini wa dzatash shimal. Kami Allah Subhanahu wa taala menjadikan keadaan tidur mereka itu kami bolak-balikkan badan mereka, kadang ke kanan, kadang ke kiri. Alias gini, orang tidur itu biasanya nggak sadar. Orang tidur biasanya nggak sadar. Maka apalagi tidurnya 300 tahun. Nah, apalagi tidurnya 300 tahun. Itu bagaimana mengkondisikan tubuh. Maka agar tubuh mereka ini masih bisa bergerak, dibolak-balikkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa kesadaran Ashabul Kahfi. Lalu yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala bithu fi kahfihim 300 sinina wazdadu tis'a." Mereka berada di gua tersebut selama 300 tahun dan ditambah 9 tahun. Total menjadi 309 tahun. Ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa taala itu menceritakan lamanya Ashabul Kahfi tidur, yaitu selama 309 tahun. Lalu yang menjadi pertanyaan, kenapa Allah bolak-balikkan badan mereka? Wanuqal libuhum, turu kok dene diwolak-walik kali Gusti Allah. Kadang ngiwa, kadang nengen. Makanya sampai nek sing turune musyak masih watake niku wanuqal libuhum dzatal yamini wa dzatash shimal. Diosak asikna kali Gusti Allah. Ora iku karena turune lebay wae niku. Bon, ini masih ada waktu 13 menit atau 10 menit. Biasanya untuk ada qiraah maka kita cukupkan. Pertanyaan terakhir apa? Kenapa Allah Subhanahu wa taala membuat badan para Ashabul Kahfi ketika tidur bolak-balik kanan sama kiri? Hikmahnya apa gitu. Insyaallah kita lanjutkan besok pertemuan yang akan datang di episode yang akan datang.